Ya, oke ya. Selamat pagi, Denut. Kita akan review materi untuk yang semester ganjil punya ya, supaya paling tidak bisa ingat-ingat kembali. Sebelum ke sana, Ibu mau jelaskan tentang prakteknya. Prakteknya itu nanti jadi pas hari Kamis itu terakhir pengumpulan laporannya. Jadi semua percobaannya dilakukan sendiri, kemudian ada dokumentasinya dalam bentuk foto aja, nggak usah video ya. Nanti kamu setengah mati kalau di video. Jadi kalau tidak punya pemanas listrik bisa pakai rice cooker. Ada di antara anak-anak kalian yang nggak punya rice cooker, ada enggak? Semuanya ada ya, stopwatch juga ada. Jadi anggaplah suhunya itu sama gitu loh ya, suhunya sama. Jadi kalau udah pakai kasih dingin dulu sekitar 10 menit supaya suhunya normal kembali. Itu rice cookernya baru tumpah lagi air. Jadi suhu awalnya akan sama, kemudian dididihkan lagi. Catat time-nya berapa untuk sampai dia mendidih ya. Mendidih di seluruh bagian, bukan cuma begitu saja, enggak. Jadi sudah mendidih memang. Nah, sampai di situ kemudian catat waktunya, ulangi percobaan selama 5 kali. Lalu datanya kamu masukkan ke Excel, penyusunan laporan seperti biasa ya, seperti biasa ada tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, kemudian analisis datanya ya, kemudian habis itu kesimpulannya. Jadi tujuannya itu adalah menentukan daya pemanas listrik dengan menggunakan kesetaraan antara energi kalor dan energi listrik ya. Jadi key-nya itu pakai MC delta T. Tabelnya ya, coba ya Ibu share kembali tabelnya untuk yang di sini. Bentar, semuanya bisa lihat ya? Bisa lihat enggak? Halo? Bisa ya? Oke ya. Sabu. Di tabelnya yang pertama, sorry. Ya, pertama adalah nomor ya. Nomor, kemudian ada volume, kemudian ada T1-nya Ibu pakai ini ya, T1, kemudian ada T2 berarti suhu akhir, kemudian ada time, lalu ada rho massa jenis, kemudian ada massa, lalu ada kalor jenis, lalu ada delta T, kemudian ada daya. Oh, time-nya belum. Ya, ini delta T, ini delta T suhu ya, delta T suhu supaya lengkap sih, delta T suhu. Kemudian time sudah ada. Kemudian berikutnya itu adalah key-nya ya. Artinya ada key atau energinya, kemudian ada P dan ini adalah P pangkat 2 ya. Jadi seperti ini. Kalor jenisnya semuanya sama ya, 4.200. Nah, ini kalian bikin di Excel aja semuanya ya. Jadi supaya Excel-nya yang hitung. Ya harusnya sih kamu sudah lihat di videonya yang Ibu share itu hari di kelas apa? NIL ya, seperti itu. Saya kira sudah cukup jelas sih di sana. Nah, seperti ini. Jadi nanti data pertama sampai dengan kelima, 1, 2, 3, 4, kelima ya. Berarti yang terakhir ini adalah sigmanya ya. Jadi di sini adalah sigma. Salah. Sigma ya, seperti ini sigmanya. Yang perlu sigma di sini. Yang ini berarti adalah sigma P, kemudian yang ini adalah sigma P pangkat 2. Lalu kalian cari apa nanti? Delta P-nya sama dengan berapa? Kemudian P rata-rata sama dengan berapa? Lalu cari kesalahan relatif dari P. Itu ingat sama dengan delta P dibagi dengan P rata-rata kita kalikan dengan 100% ya. Nah, mudah-mudahan hasilnya kalian kurang dari 4 supaya apa? Cukup valid ya, cukup valid kalau begini ya. Kemudian nanti kalian analisa nih ya, analisa dari tabelnya, tentunya yang dianalisa adalah ini, P-nya, kemudian dengan time-nya bagaimana ya. Oke, jelas ya, ada pertanyaan untuk laporannya? Ini nanti dikumpul hari Kamis. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita review materi ya. Oke, ya anggap enggak ada. Yang enggak ada, sekarang kita masuk di review materi bab 1 yaitu tentang arus arah. Ingat kembali ini ada hambatan, lalu ada sumber tegangan. Misalnya seperti ini, kemudian di sini ada hambatan, lalu ini ada sumber tegangan.
Seperti ini, ada hambatan lagi, misalnya di sini juga ada lagi sumber tegangan ya. Sebutlah di sini adalah R1, R2, R3, R4, lalu di sini adalah R5, ini E1, lalu E2, kemudian E3, lalu ini E4 ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu tuh arah loopnya ya, atau arah loop kita ya, mau bagaimana. Boleh seperti ini searah dengan jarum jam, ini menunjukkan arah arus, maka dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah dengan apa? Sigma IR, ini sama dengan 0 ya. Ini misalkan titik ini titik A, kemudian titik B, lalu ini titik C, kemudian ini adalah titik D gitu ya. Sigma E, ini ketemu apa dulu di sini? E1, positif. Ini ketemu positif, ini ketemu negatif. Berarti sigma E-nya kita tuliskan adalah E1 ditambah dengan E2, dikurangi dengan E3, dikurang dengan E4, ditambah I, dikalikan R-nya itu berarti seluruhnya. Mulai dari R1, tambah R2, tambah R3, tambah R4, tambah R5, ini sama dengan 0 ya. Maka I dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ditambah dengan R5 tambah sampai R5 ya. Hanya sampai R5, lalu ini akan sama dengan yang negatif dulu yang kamu tulis. E3 tambah E4 kan pindah jadi plus, dikurang E1 dikurangi dengan E2. Maka I-nya akan sama dengan E3 ditambah dengan E4 kurangi E1 dikurangi dengan E2, ini kita bagi dengan sigma R-nya, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5 ya. Nanti ini dicari sama dengan berapa setelah kamu masukkan angkanya. Nah, sekarang misalnya yang ditanyakan adalah VAB gitu ya. VAB berarti kamu membuat arah lagi ya dari A menuju ke B. Dari A menuju ke B ya. Ini untuk VAB-nya ya, VAB. Nah, ini kita lihat ketemu apa? Positif dulu, ketemu positif dulu ya. Antara VAB dari A ke B ini kan searah dengan arus yang mengalir dari A ke B, ini kan juga mengalir ke AB searah. Berarti ini langsung kamu pakai apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR. Ketemunya E1 positif, maka ini sama dengan E1. E2 positif tambah E2. Ditambah searah, berarti I-nya positif, ini dikalikan R2 ditambah dengan R3. Lalu kalau misalnya kita mau cari V apa coba? Mau V apa, Clea? V apa? VCD gitu ya, VCD. VCD juga tetap sama, sigma E ditambah dengan sigma IR. Berarti kamu gambarinnya arahnya ya dari C menuju ke D. Oh, ini searah lagi tuh, nggak apa-apa antara ini dengan ini searah. Berarti E-nya di sini kan ketemu negatif ya. Maka di sini adalah minus E3 minus E4 ditambah I dikalikan hanya melalui R5. Maka ini adalah R5 ya, ini VCD. Lalu misalnya ditanyakan berapakah daya pada R4? P R4. Berarti kita menggunakan apa? I kuadrat R4. Kalau misalnya selama T sama dengan 5 skor ya, lalu ditanyakan berapakah W pada R5? Berarti W5 sama dengan apa? I kuadrat R5 dikalikan dengan T. I-nya ya pakai I total gitu ya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Ingat kembali ya. Kalau sudah, sekarang kita ke yang 2 loop ya. Misalnya ini, lalu ini ada hambatan lagi, kemudian ada hambatan set. Nah, enak kalau gambar ya. Ngerjainnya yang senang juga gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Sebut ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini R4, R5, R6, R7, di sini adalah R8, lalu ini adalah E1, E2, E3, kemudian ini E4. Nah, kita bikin loopnya ya, itu kalau kuncinya di sini ya, di R8 E3, atau kita kasih nama dulu deh titiknya A,
B, kemudian ini C, lalu ini D, lalu ini E, ini adalah F gitu ya. Ya ini B ya. Kuncinya di sini nih, di BE. Kalau kamu mau arusnya turun di BE, turun semua. Boleh sih kalau yang ini turun ini naik, cuman kan nanti kita repot dengan tanda-tanda negatif positifnya ya. Dianggaplah untuk yang di sini kita bikin yang searah dengan jarum jam. Ini adalah log 1, berarti ini adalah I1. Kemudian yang ini berarti bertolak belakang, seperti kamu adu pantat gitu loh. Ini I2 ya, baku belakang begitu ya. Nah, punggung ketemu punggung gitu. Supaya apa? Di sini searah, jadi nggak repot. Jangan gunakan pakai I3. Menurut Ibu kalau kita pakai I3 ribet sekali, karena I3 itu kan nanti I1 tambah I2 diubah lagi gitu loh. Kalau kita bisa menggunakan langsung ada I1, I2, kenapa kita harus pakai I3? Nanti tinggal kalau I1, I2-nya sudah ketemu, baru carilah I3 untuk mencari VBE gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang loop 1 nih ya, loop 1. Loop pertama. Ini ketemu negatif, kemudian ini positif, lalu ini positif. Itu berarti kita tetap menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR, ini sama dengan 0. E1 ketemu negatif, maka ini min E1. Ditambah dengan E2, ditambah dengan E3. Lalu plus I1. I1 itu mengalir di semua hambatan, yaitu R1, R2, R8, dan R7. Oh, berarti ini R1 tambah R2 tambah R8 tambah R7. Nah, ini searah nih, I2, jadi di BE ini searah. Langsung aja kamu tambahkan di sini, berarti kita menggunakan apa? Plus I2. Dia hanya mengalir di R8, maka ini R8 sama dengan 0. Jadi nggak susah gitu ya. Jadi ini I1 dikalikan R1 tambah R2 tambah R8 tambah R7 ditambah dengan I2 R8 sama dengan E1 dikurang E2 dikurangi dengan E3. Nanti kalau sudah diisi angka-angkanya ini berarti menjadi persamaan yang pertama. Sekarang kita lihat loop yang kedua. Di loop 2, ini E4 ketemu negatif, E3 juga ketemu positif. Tetap menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR, ini sama dengan 0. Ketemu positif E3 dikurangi dengan E4. Lalu pakai I1 dulu tuh. I1 hanya mengalir di R8, berarti R8 ya. Di sini di R8, Clea, perhatikan ya. Nah, sekarang I2-nya, R-nya R apa saja Clea, coba. Iya, itu makanya kalau nggak perhatiin. Venus R2, I2 mengalir di mana saja? 3, 4, 5, 6. Oke, good. Venus itu karena memperhatikan ya. Oke, R5 ditambah dengan R6 tambah R8 sama dengan 0. Oke, maka I1 R8 ditambah dengan I2 dikalikan R3 tambah R4 tambah R5 ditambah R6 tambah R8 sama dengan apa Erika? E4 dikurangi dengan E3. Ini kalau udah diisi angka berarti jadi persamaan 2. Nanti tinggal eliminasi tuh antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Sudah itu nanti substitusi kembali, kalian bisa cari dapat I1 dan I2 ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kamu mau mencari yang di BE gitu. Nah, yang ke sini adalah I1, yang ke sini adalah I2. Lalu misalnya kamu kasih dinama di sini I3, boleh nggak apa-apa. Berarti I3 sama aja dengan I1 ditambah dengan I2 ya. Jadi untuk VBE ini kan ketemu positif dulu tuh. Ini adalah E3, ini titik B nih ya, titik B. Kemudian di titik E ya. Nah, jadi VBE berarti sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR ya. Dari B ke E itu turun ya. Berarti ini positif dulu, maka ketemu E3. Nah, ini kalau kamu mau pakai I3 boleh, I3 R8 atau mau pakai E3, enggak, mau deh pakai I3, aku mau pakai I1 ditambah dengan I2, enggak ada masalah ya, sama aja. Oke, jadi ini adalah R8. Jelas sampai di sini?
Ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk di bab 2. Kalau misalnya lagi dicari berapakah energi pada selama T sama dengan misalnya 3 skon. Lalu cari W di R1 sama dengan berapa? Maka WR1 yang mengalir di R1 arus apa? I1 kan? Berarti kita menggunakan I1 kuadrat R1 dikalikan dengan time. Daya pada R8. P di R8. Itu berarti I1 ditambah dengan I2 dipangkatkan 2 dikalikan dengan R8. Sama aja. Jadi so easy gitu ya. So easy, very very easy. Ya, fisika fun and easy. Pokoknya tanamkan itu. Enak aja ngomong ya. Kak memang betul. Oke, sekarang ada muatan nih, muatan 1, muatan 2. Jadi ini anggaplah Q1, kemudian ini Q2. Kalau misalnya Q1-nya ini positif, lalu Q2-nya negatif. Nah, terjadi apa ini? Tarik menarik. Jadi yang di sini kita sebut dengan F12, lalu ini adalah F21 ya. Nah, kalau ada titik nih, titiknya di sini adalah titik P. Titik P, sekarang kita mau mencari kuat medannya tuh, arahnya kemana? E1 kemana? Sumbu X negatif atau positif? Oh, positif ya, berarti ini adalah E1. So E2-nya kemana? Negatif itu kan masuk sama gini ya, maka di sini adalah E2 ya. Kalau titiknya ada di sini, E1-nya kemana? Keluar juga kan, dari sini kan keluar ya, berarti ini adalah E1. Kemudian E2-nya menuju ke muatannya. Aku pakai warna green ya, yang E2 ya. Jadi berarti ini dia ke sini. Maka di sini adalah E2. Sekarang kalau ada titik S nih di sini. Kalau ada titik S, oh terlalu jauh ya. Oke, anggaplah di sini gitu S-nya ya. Maka untuk E1-nya itu arahnya kemana? Ke kiri ya. Oke, ke kiri. Ini adalah E1 nih. E1. E2-nya kemana? Kanan ya. Good, Erika. Oke ya. E2. Nah, untuk cari tadi F-nya ya, F12 kan sama dengan F21 tuh ya. Jarak pisah kedua muatannya misalnya di sini adalah K gitu ya. Maka sama dengan apa? K kalikan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat berarti sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan A pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang misalnya untuk E-nya nih. E di titik P. E di titik P berarti sama dengan apa? Searah nih kan? Berarti E1 ditambah dengan E2. Lalu untuk E di titik S berarti sama dengan E2 dikurangi dengan E1. Kemudian E di titik S, apa dia? M gitu ya. Nah, titik M berarti sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Sekarang misalnya nih ya, misalnya jarak antara muatan pertama dengan titik S ya, ini adalah X gitu. Lalu mungkin nggak di ES ini sama dengan 0? Misal E di titik S sama dengan 0. Ditanyakan berapakah X-nya? Apa yang harus kita lakukan? E di S sama dengan 0, E di S tadi kan sama dengan E2 dikurang E1 kan? Maka E2 akan sama dengan E1. E2 itu adalah K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat sama dengan K Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Untuk di S, R1-nya berapa? X kan? R2-nya sama dengan apa, Venus? X ditambah dengan A. Oke? Nah, sekarang ini apa yang bisa hilang, Clea? K hilang. Langsung ya, ini ya. Q2 dibagi dengan Q1 sama dengan R2 dibagi R1. Ini pangkat 2. Supaya hilang pangkatnya, maka ini kita pakai akar. Q2 dibagi Q1 sama dengan R2 dibagi R1. Kita masukkan tuh.
akar dari Q2 dibagi Q1 akan sama dengan X ditambah dengan A dibagi dengan X kan. Ya, jadi kita kali silang ini ya, boleh ini ke sana ya. Jadi di sini X dikalikan akar Q2 dibagi dengan Q1 sama dengan X ditambah dengan A. Ini boleh pindah sana tuh. Kita mau cari X-nya ya, kita mau cari X-nya ini pindahkan ke sana, nggak apa-apa. Berarti ini X dikalikan dengan akar dari Q2 dibagi dengan Q1 dikurangi 1 sama dengan A. Maka X akan sama dengan A dibagi dengan akar dari Q2 per Q1 dikurangi 1. Oke, dapatlah rumus cepat ya dari apa? Link Smart Open Teja. Iya, tahu ya. Kalau di M sama aja nggak apa-apa ya. Untuk yang di M, jadi untuk di M itu misalnya aja di sini adalah Y gitu ya. Ini Y. Berarti R1-nya sama dengan A ditambah Y, nanti R2-nya sama dengan Y. Seperti itu ya. Jadi caranya sama ya. Nggak ada masalah lah. Gampang lah ya. So easy gitu. Sekarang kalau misalnya ini ada di sini muatan, ini ada muatan, terus ada muatan lagi nih di sini. Ya. Oke. Jadi ini tersambung dalam bentuk segitiga siku-siku gitu ya. Siku-siku di sini. Oke. Q1-nya mau apa? Positif negatif? Positif. Q2-nya negatif. Ini positif lagi. Oke, ini Q1, Q2, Q3. Maka kita mau cari misalnya F3 sama dengan berapa? Oke, antara Q1 dengan Q3 terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak. Oke, berarti di sini adalah F31. Antara 2 dan 3 tarik-menarik tolak-menolak? Tarik-menarik. Berarti ini arahnya ke sana nih. Yang di sini adalah F32. Sudutnya ini adalah theta 3, yang ini adalah alfa 3. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat tambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 F32 dikalikan cos theta 3. Nah, sekarang antara alfa 3 dengan theta 3. Jumlahnya berapa? 180. Alfa 3 ditambah dengan theta 3 sama dengan 180. Berarti cos theta 3 sama dengan cos dari 180 derajat dikurang alfa 3 ya. Nah, ini kuadran 2 minus dong. Jadi min cos alfa 3. Alfa 3 ini adalah R13, kemudian R12, di sini adalah R23. Cos alfa 3 kan sami, berarti sama aja dengan minus R13 dibagi R23. Maka rumus ini sudah boleh berubah, F3 berarti sama dengan F31 kuadrat tambah F32 kuadrat dikurang ya 2 F13 F32 dikalikan dengan cos alfa 3. Minus di sini ya. Nanti hasilnya berapa? Bisa pakai minus di sini. Tapi kalau ini sudah minus ya ini jangan masuk ke sini, jangan min lagi gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah ya untuk ini ya. Sekarang misalnya lagi dalam bentuk segi 4 tuh. Persegi nih di sini ya. Hampir finish nih ya. Nah, ini ada muatan 1, kemudian ada muatan 2, lalu ada muatan 3, lalu di sini ada muatan 4. Tuh, ya. Jadi misalnya di sini adalah positif, negatif ya. Kita mau cari tuh kuat medan yang ada di tengah-tengah nih, di pusat diagonalnya. Ya, berapakah kuat medannya? Kita sebut titik ini adalah titik P gitu ya. Ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, E1-nya kemana? Meninggalkan titik P ya, karena kan positif nih. Berarti di sini adalah E1. Kemudian E2 menuju ke titik
menuju ke Q2 ya, menuju ke Q2 karena negatif di sini kan. Berarti di sini adalah E2. Lalu E3 itu positif berarti meninggalkan ini, maka ini akan ke sini. Lalu di sini adalah E3, E4 negatif berarti menuju dari P panahnya ke sana. Ini adalah E4. Nah, misalnya nih ya. Misalnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Kita lihat dari sini jarak titik P ke masing-masing muatan adalah sama ya. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 ini sama dengan 1/2 diagonal ya. Berarti kalau misalnya ini adalah S, ini S 1/2 dikalikan S akar 2 ya itu. Nah, karena ini sama ya, karena ini sama itu berarti apa? E kan sama dengan K Q per R kuadrat kan? Berarti E1 akan sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E4 misalnya sama dengan E yaitu K Q per R kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang satu garis E1 kan dengan E3. Nah, E1 sama dengan E3 sama dengan E. Kemudian E1 berlawanan arah dengan E3. Kalau begitu dari sini maka kan E1 dikurangi E3 kan sama dengan 0 kan? Karena E dikurang E. Kemudian E2 dan E4 itu juga sama dengan E4, yaitu sama dengan E. Kemudian E2 berlawanan arah dengan E4. Maka dari sini ya berlawanan arah. E2 dikurangi dengan E4 juga sama dengan 0. Kalau begitu E di titik P tidak boleh langsung sama dengan 0, nggak bisa ya. Ini kan saling tegak lurus nih. Berarti ini akan sama dengan akar dari E1 dikurang dengan E3 pangkat 2 ditambah dengan E2 dikurangi dengan E4 pangkat 2. Karena sama-sama 0 semuanya, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat berarti sama dengan 0. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Q-nya beda-beda ya pasti akan berbeda gitu ya. Oke, jelas sampai di sini? Untuk listrik statis saya kira gampang ya. Oh iya, mungkin lagi yang ini nih. Yang ini. Ini ada muatan nih ya. Kemudian di sini ada muatan lagi tuh. Ingat ini? Ini ada tegangan tali, kemudian ini ada W, lalu ke sini berarti ada TX, lalu ini ada TY, kemudian di sini ada F kolom. Ya. Kalau di sini adalah alfa berarti apa? TX sama dengan T dikalikan cos alfa, PY berarti sama dengan T sin alfa, F kolomnya berarti sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat, R-nya tentunya ini ya. Ini adalah R. Ini kalau kalian hubungkan seperti ini, kalau ini panjangnya L ya, berarti di sini adalah alfa juga ya. Alfa juga berarti ini kita pakai apa? Cos ya. Ya, berarti R-nya sama dengan 2 dikalikan dengan L cos alfa ya, ini R-nya. Nanti tinggal dikasih masuk aja sih di sini. Apa yang dicari ya nggak tahu. Ini Mg misalnya berarti Ty akan sama dengan Mg. Jadi di sini T sin alfa sama dengan Mg, maka T sama dengan Mg dibagi dengan sin alfa. Kemudian Tx sama dengan F kolom. Berarti T dikalikan dengan apa? Cos ya. Cos alfa sama dengan F kolom. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Terus ingat lagi untuk yang ini ada kawat misalnya searah, cari induksi magnetnya bagaimana, gaya Lorentz-nya bagaimana, kemudian lagi misalnya ini ada kawat, lalu ada lagi yang kawat persegi, ini bagaimana lagi ya. Ya, misalnya ini dialiri arus ke sana, di sini adalah A, B, C, D. Yang ini dengan ini tidak usah diperhitungkan ya. Berarti yang di sini adalah A, AB, yang ini A, B, C. Seperti itu. Jadi misalnya ini A1, di sini A2. Yang ada, ini kan naik nih. Naik, ini turun ya. Berarti berlawanan arah, maka selisih. Jadi F-nya, FABCD-nya itu berarti sama dengan FAD dikurangi dengan FBC. Seperti itu.
Saya kira itu, terus nanti tambah lagi yang di induksi market seperti kemarin soal semesternya kita. Ada tak pertanyaan enggak? Hah? Oke, nggak apa-apa, tanya aja. Untuk cek suhu ruangan ya bisa pakai termometer. Kalau nggak ada termometer ya gimana caranya? Pakai HP juga bisa. Apa? Mana? Oh, itu N-nya itu jumlah percobaan. Jadi tadi kan berarti yang di page 1 ya. Ini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti ini delta P-nya itu sama dengan 1/5 kali akar 5 dikalikan dengan sigma P pangkat 2 dikurangi. Di sini sigma P dipangkatkan 2 dibagi 5 dikurang 1, 4. Itu sih. Jadi 1/5 kali akar 5 sigma P kuadrat dikurangi sigma P dipangkatkan 2 dibagi dengan 4. Nggak mungkin negatif ini di sini. Kalau negatif berarti kamu mungkin ada kesalahan hitung. Gitu. Seperti itu nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, pakai stopwatch di HP aja, nggak apa-apa. Terus untuk T1 dengan T2-nya itu anggap suhu kamar gitu. Kemudian T2-nya mendidih kita anggap 100 derajat. Berarti delta T-nya semuanya pasti sama gitu. Yang akan membedakan ini mungkin di pengamatan di sini ya, pengamatan di sini. Harusnya sih sama, tapi jangan dibikin sama karena kalau dibikin sama ya kelihatan itu direkayasa gitu. Nggak boleh ya. Oke, paling selisih dikit. Pasti kesalahan relatif lebih kecil daripada 4 lah ya. Oke, makanya ditunggu ada time sekitar 10 menit supaya kasih normal kembali suhunya gitu. Oke, ya nggak ada ya? Ya, thank you ya. Oke, nanti Ibu share ya nanti ya di link-link Smart Open Teja. Oke, jangan lupa subscribe.